Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi pertolongan pertama, khususnya penilaian. Secara keseluruhan, pada saat itu sangat penting. Penolong harus melakukan penilaian dengan baik, sehingga penata laksanaan penderita dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Penata laksanaan penderita bergantung kepada kesimpulan penilaian penolong. Apakah penderita ini tergolong suatu kasus ruda paksa, yaitu trauma atau cedera, ataukah penyakit atau medis. Tindakan penilaian ini terbagi dalam langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penilaian keadaan. 2. Penilaian dini. 3. Pemeriksaan fisik. 4. Riwayat penderita. 5. Pemeriksaan berkala atau lanjut. Yang keenam, pelaporan. Dalam video ini, sesuai dengan tindakan penilaian yang terbagi dengan 6 langkah tersebut, kami akan bahas yang pertama, yaitu penilaian keadaan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan tentang penilaian keadaan. Penilaian keadaan. Pada saat penolong mencapai tempat kejadian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai keadaan. Penilaian keadaan ditujukan untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang sedang dihadapi, faktor-faktor yang akan mendukung atau menghambat tindakan pertolongan pertama. Di samping itu, perlu juga dinilai bahaya lain yang dapat terjadi baik terhadap penderita, penolong, maupun orang-orang di sekitar tempat kejadian. Pada tahap ini, penolong harus melakukan langkah-langkah pengamanan lokasi, penderita, dan dirinya sendiri, serta orang-orang lainnya. Penilaian lain yang harus dilakukan adalah menentukan bantuan apa yang diperlukan jika dianggap perlu dan memungkinkan. Dalam melakukan penilaian keadaan, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu penolong melakukan analisa, yaitu 1. Bagaimana kondisi saat itu? 2. Kemungkinan apa saja yang akan terjadi? 3. Bagaimana mengatasinya? Maksud dari analisa tersebut yaitu yang pertama, bagaimana kondisi saat itu? Pertanyaan ini ditujukan untuk menilai apa yang sebenarnya sedang dihadapi seorang penolong, berapa jumlah penderita, bagaimana mekanisme kecelakaannya, amankah lingkungannya, bagaimana rencana pertolongannya, apa saja yang bisa dimanfaatkan. Daftar pertanyaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan pengalaman penolong. Pertanyaan analisa kedua, kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, mungkin tidak berhenti sampai di situ saja. Ada kemungkinan bahwa peristiwa ini dapat berlanjut dan menjadi bahaya bagi berbagai pihak yang ada di sekitar tempat kejadian. Penolong harus berusaha mengembangkan pengamatannya untuk menemukan bahaya yang mungkin terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penolong, penderita, dan orang-orang yang berada di sekitar kejadian, yang dapat menjadi penyulit dalam melakukan pertolongan. Bahaya ini dapat berupa kelanjutan suatu peristiwa atau suatu kejadian yang sama sekali baru. Beberapa keadaan berbahaya yang mungkin terjadi di tempat kejadian, misalnya kemungkinan ledakan, hubungan pendek arus listrik, tanah longsor, perkelahian, kebakaran, dan lain-lain. Pertanyaan yang membantu penolong melakukan analisa bagian yang ketiga, yaitu bagaimana mengatasinya. Pada tahap ini, penolong
melakukan langkah-langkah untuk mengamankan keadaan atau ancaman bahaya dan menentukan tindakan pengamanan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu safety plan. Penolong juga harus menentukan dukungan apa yang diperlukan, termasuk cara-cara mengatasi keadaan secara sederhana dan cepat, sehingga bantuan pertolongan yang datang tidak akan mengalami kesulitan, misalkan dengan memberikan data yang cukup akurat pada saat meminta pertolongan, memberikan rambu-rambu pada tempat kejadian, dan lain-lain. Dari analisa pertanyaan yang membantu penolong tadi, yang paling perlu diingat, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Keselamatan penolong adalah nomor 1, atau orang lain atau saksi di lokasi. Secara umum, tugas seorang penolong saat tiba di lokasi adalah 1. Memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. 2. Penolong harus memperkenalkan diri